Presiden Prabowo Subianto memastikan fundamental ekonomi Indonesia akan semakin kuat ke depan dengan berbagai proyek penciptaan lapangan kerja, investasi, hingga industrialisasi melalui pembangunan 38 kawasan ekonomi khusus atau 1 KEK di tiap provinsi. Hal itu disampaikan Sang Presiden seusai meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan guncangan ekonomi yang terjadi beberapa hari meski tidak menunjukkan secara khusus kondisi guncangan yang dimaksud, seluruhnya disebabkan oleh faktor eksternal. Namun ia menekankan di dalam ekonomi Indonesia yang kuat karena fundamentalnya yang terjaga. Ia pun memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia saat ini juga tercermin dari rendahnya harga-harga barang menjelang momen musiman seperti Lebaran 2025. Pada awal pekan, indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok lebih dari 5%. Kondisi itu membuat Bursa Efek Indonesia atau BEI membekukan sementara perdagangan pasar modal alias trading hold pada Selasa 18 Maret kemarin. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi birokrasi dan regulasi untuk berinvestasi yang berbelit-belit. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Menurutnya, penyederhanaan regulasi ini sudah terlihat dari kebijakan pembentukan Government Technology atau GovTech yang rencananya akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 nanti. Sebab melalui GovTech ini, seluruh layanan publik yang ada di kementerian lembaga nantinya dapat diakses secara online, sehingga diharapkan seluruh proses dan informasi publik yang dibutuhkan dapat lebih transparan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN memastikan perusahaan plat merah yang akan masuk Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara dan Antara hanya yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan perusahaan plat merah yang akan masuk proses penggabungan ini melalui inbreng atau pengalihan saham Kementerian BUMN ke BPI dan Antara. Sementara BUMN yang berbentuk perusahaan umum atau Perum, Tiko mengatakan masih dalam pengkajian karena masuknya perusahaan plat merah ke Danantara harus berbentuk PT. Adapun BUMN berstatus PT kini ada 13 perusahaan, mulai dari Pertamina, PLN, Bank Mandiri, hingga Semen Indonesia. BUMN yang berstatus Persero memiliki modal yang berasal dari pemerintah dan beroperasi untuk mencari laba. Sementara itu, Chief Operating Officer atau CEO Danantara Doni Oskaria mengatakan pihaknya tengah mempercepat inbreng saham BUMN ke Danantara. Hal ini ditandai dengan proses pembentukan peraturan pemerintah. Doni juga memastikan semua BUMN mulai masuk Danantara akhir Maret 2025. Saat ini sedang dilakukan proses pengalihan atau inbreng kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke Danantara. JD.com pernah beroperasi di Indonesia sejak November 2015 dengan nama JD.com Indonesia atau JD.id. JD.id menawarkan berbagai produk seperti produk untuk ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, hingga produk luxury. Namun sayang, JD.id menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Sementara itu di China, raksasa e-commerce JD.com tengah membukukan pertumbuhan pendapatan terkuat dalam 11 kuartal terakhir. Pencapaian ini berkat diskon besar-besaran dan subsidi pemerintah yang mendorong pelanggan untuk berbelanja. Saham JD.com di Amerika Serikat naik lebih dari 5% pada awal perdagangan setelah perusahaan melampaui ekspektasi pasar untuk kuartal keempat. Para pemimpin e-commerce China seperti JD.com dan Alibaba memberikan diskon harga untuk memikat para pembeli di tengah persaingan yang ketat. Di satu sisi, pemerintah China juga meningkatkan stimulus fiskal untuk meningkatkan konsumsi domestik yang mencakup insentif untuk trade-in barang-barang konsumen. Stimulus ini berhasil mendorong pembelian kebutuhan rumah tangga. Perekonomian Selandia Baru tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal keempat 2024, sehingga salah satu negara tetangga RI ini dapat keluar dari resesi.
Data pemerintah menunjukkan produk domestik bruto atau PDB naik 0,7% pada kuartal Desember dari kuartal sebelumnya, lebih baik dari ekspektasi pasar sebesar 0,4% dan perkiraan Bank Sentral sebesar 0,3%. Pertumbuhan tersebut mengikuti kontraksi 1,1% yang direvisi pada kuartal ketiga. Statistik Selandia Baru mengatakan 11 dari 16 industri meningkat pada kuartal keempat. Kenaikan terbesar berasal dari layanan persewaan, perekrutan, dan real estate, perdagangan eceran dan akomodasi, serta layanan kesehatan dan bantuan sosial. Pengeluaran yang lebih tinggi oleh pengunjung internasional juga telah mendorong industri terkait pariwisata. Perlu diketahui, Bank Sentral Selandia Baru telah memangkas suku bunga tunai resmi sebesar 175 basis poin sejak Agustus 2024 menjadi 3,75%. Pada Februari, lembaga moneter itu meramalkan dua pemangkasan 25 basis poin lebih lanjut pada April dan Mei dengan kemungkinan pemangkasan ketiga di akhir tahun.